Oh, ovelhinha pra dama. Uh, Bom dia. Bom dia. How are you, Veda? I'm good. Yeah. So hot here. Hot, sunny. Sunny. We are looking forward so the track it's go better, no? Yeah, I hope. Motivated? Really motivated, and I really excited to do the first lap Okay. and to do the race, of course. Joga bonito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan beneran Kang Mas ya. Cak IWB belum mandi langsung racik video buat sampean. Yang penting kita cepat, akurat dan lugas, Cak. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah tidak sabar menunggu Brazil dan alhamdulillah hari ini akhirnya teman-teman semuanya secara antusias menunggu kedatangan tersebut dan alhamdulillah hari ini finally teman-teman semuanya, para pembalap MotoGP, termasuk juga pembalap kebanggaan kita, Veda Ega, sudah nyampe di sirkuit Brazil, Cak. Ini adalah sebuah sejarah baru, di mana nantinya sirkuit yang sudah lama sekali nggak dijamah, balapan tertinggi di dunia, akan betul-betul akhirnya dicicipin oleh mereka semuanya. Walaupun tentu, Cak, sirkuit baru akan memberikan tantangan baru, new challenge, membuat para pembalap beradaptasi. Dan tahu nggak sampean, ternyata betul-betul kita disodorin dengan kondisi yang mengejutkan sekali, di mana kita dapatkan informasi bahwa Brazil diguyur hujan deras banget, dan bahkan teman-teman, sirkuit ini ternyata diterjang banjir, Cak. Ini gila, Mas ya. Jadi teman-teman, kita akan coba step by step, satu persatu, WB jabarkan ke sampean semuanya, biar tercerahkan. Jadi kita akan membahas pelan-pelan secara A sampai Z. Walaupun tentu untuk video ini kita akan mix ya. Cak, IWP nggak akan fokus pada Veda Ega aja, tapi IWP sedikit nyerempet ke MotoGP, termasuk juga ternyata Michelin Kang Mas Mumendase, Cak. Michelin memberikan konfirmasi dari yang mereka teliti aspal baru di Brazil, ternyata ini adalah sirkuit yang betul-betul abrasif, sirkuit yang menguras ban, ternyata juga suhunya luar biasa tinggi. Nah, teman-teman, kita akan coba bahas dulu dari Veda, Cak. Jadi, Cak, dapat konfirmasi ya, kemarin teman-teman semuanya, bahwa sebenarnya Veda dan juga tim Honda Asia sudah landing di Brazil. Dari sana, Cak, kita juga mendapatkan beberapa gambar ya, yang di-share oleh mereka lewat X atau Twitter, yang menunjukkan Veda mencoba mengamati kondisi sirkuit di Brazil. Goiânia yang memang sirkuit berbeda, sirkuit yang belum pernah dijamah oleh para pembalap sekarang ini, karena ini adalah sirkuit yang terakhir kalinya tentu sudah sangat lama pada saat era 2 tak. Dan sirkuit ini adalah sirkuit baru, Cak. Informasi kita dapatkan aspalnya memang betul-betul licin, Mas. Licin itu artinya bukan slippery ya, tapi benar-benar udah kayak belakangnya setrikaan, saking barunya, saking mulusnya. Dan ini adalah sirkuit yang dikatakan grippy, akan tetapi juga rakus pada ban. Nah, teman-teman, Veda mengamati sirkuit yang nantinya akan coba ditaklukkan oleh pembalap Gunung Kidul tersebut. Dan yang mencengangkan, Cak, ini juga salah satu challenge ya, salah satu kondisi yang mana nantinya akan bisa menguntungkan Veda ataupun juga bisa merugikan. Karena jika kita lihat ternyata cuaca Brazil sedang nggak menentu, Cak. Teman-teman tahu nggak sampean bahwa ternyata kemarin pada hari Senin dan juga Selasa, Brazil diterjang hujan yang sangat lebat, Cak. Dan bahkan kabar yang kita dapatkan, termasuk juga beberapa foto official yang di-share oleh para tim dan juga pembalap, kita mendapatkan gambar yang mencengangkan, Mas. Gila, Cak, itu namanya sirkuit baru direnov ya, teman-teman. Ternyata mengalami banjir yang cukup mengerikan. Banjir tersebut bahkan menutupi aspal ya, dan informasi kita dapatkan dari Peko. Kemarin kita juga membaca informasi Peko bahwa dia sangat khawatir, mengingat ternyata ketika hujan deras, untuk sirkuit Goiânia ini, 2 tikungan terakhir nggak hanya air biasa, Cak. Akan tetapi air tersebut menutupi bagian sirkuit dan itu berbahaya sekali. Makanya teman-teman doa dari para pembalap, semoga saja tidak ada hujan nantinya. Itu doanya, Cak. Mengacu pada Veda, Veda memiliki kekuatan dari sisi adaptasi untuk connection gasnya. Jadi kalau memang nantinya hujan, Cak, sebenarnya dari kacamata IWB, ini bisa menguntungkan dan juga bisa merugikan Veda. Kenapa menguntungkan? Jadi teman-teman, dari pengalaman kita di masa lalu, Veda adalah pembalap yang sangat-sangat pintar untuk mencari limit motor pada saat rain ataupun hujan. Jadi pembalap dari Indonesia ini ya, kebanggaan kita ini, dia memiliki kemampuan untuk membuka gas. Throttle-nya seberapa? Bagaimana limit motornya pada saat wet race? Dan itu adalah kelebihan Veda. Akan tetapi, Mas, karena ini adalah sirkuit yang baru, bisa saja merugikan Veda kalau dia terlalu overconfidence. Ingat, Mas ya, ketika pembalap overconfidence itu juga akan sangat berbahaya. Makanya
WP bisa katakan ya, nanti akan menjadi challenge baru jika memang ada hujan ataupun kering. Ini juga akan kita nilai seperti apa respon dari Veda. Sebab kita tahu sendiri kan, dengan kondisi ground yang berubah sangat cepat, Brazil ternyata cuacanya sangat panas. Kita dapat informasi kemarin dari Michelin bahwa temperatur tarmac ataupun aspal Goiânia ternyata tembus di 50-an lebih. Artinya ya ini sangat mirip dengan Thailand dan juga Mandalika. Sirkuit Brazil ada sirkuit yang sempit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sirkuit ini hanya 3,8 km. Dan komposisi dari sirkuitnya pun juga sangat unik, Cak. Ini adalah sirkuit yang mengkombinasikan tikungan yang sangat cepat ya, fast corner, tapi juga nggak balance. Nah, ini yang menarik ya, maksudnya gimana Cak IWP? Jadi Cak, sirkuit ini adalah sirkuit yang sempit yang pertama. Yang kedua, sirkuit ini memiliki fast corner. Jadi teman-teman, pembalap tidak ada jeda untuk tegak. Ini adalah sirkuit yang pastinya menguras ban ya, Cak. Makanya kalau kita lihat komposisinya itu nggak balance, di mana ternyata untuk kalkulasi sirkuit tikungannya ini 5 ke kiri dan 9 ke kanan. Itu yang membuat tentunya akan ada pressure yang sangat kuat ya. Jadi stres yang sangat luar biasa pada ban sebelah kanan. Makanya Cak, kita dapatkan informasi dari Michelin. Michelin memendasi Mas ya, karena dia zero data, mereka nggak memiliki data sama sekali. Ada data pun di tahun 80-an. Data yang sangat lama sekali ya. Data yang tidak bisa digunakan sekarang ini karena saat itu kan data pada kondisi sirkuit yang berbeda, mesin yang berbeda, 2 tak yang sangat ringan, sementara sekarang kan 1000 cc dengan power sangat besar. Makanya Michelin memberikan konfirmasi kita semuanya kemarin bahwa mereka zero data dan mereka akhirnya memutuskan dengan karakteristik temperatur yang sangat tinggi seperti Asia ya, seperti di Mandalika dan juga di Thailand, dikatakan mereka akan membawa karkas yang sangat identik dengan Thailand. Nah, ini teman-teman semuanya, kalau kita membahas mengenai karkas Thailand, ini artinya kita harus fokus kepada Aprilia. IWP sudah share kesamaan kemarin bahwa BZK sangat cocok dengan karkas tersebut. Karkas ini adalah karkas yang lebih keras, teman-teman. Jadi lebih solid, sangat solid bahkan. Dan informasinya, ternyata untuk dinding bannya yang sangat kuat ini justru hanya di bagian kanan. Karena memang yang kiri itu agak lembut, Cak. Informasi demikian untuk mengkompensasi kerasnya sebelah kanan. Kenapa kanan lebih banyak atau lebih keras maksudnya? Tikungan ke kanan itu lebih banyak. Ada 9 kali tikungan, yang mana dengan ban karkas yang lembut, itu akan hancur, Mas. Itu informasi kita dapatkan, makanya Michelin memberikan konfirmasi kita, mereka terpaksa meracik karkas yang sangat keras bagian kanan, dan tentu saja karkas keras ini akan memberikan dampak kurang baik untuk grip di awal-awal. Biasanya grip di awal itu kan dengan kondisi karkas yang keras atau kompon ataupun kerangka lah, bahasanya enaknya tuh mungkin komponnya ini lebih keras ya, bagian kanannya, makanya disebut sebagai asymmetric tire, maka akan membuat pembalap kesulitan. Awalnya ya, akan kesulitan untuk mendapatkan temperatur yang ideal pada saat pertama-pertama, awal-awal lap. Ini adalah tantangan bagi pembalap yang tentunya memiliki feeling yang sensitif. Dan kita harus akui, seperti ini, Marco Bezzecchi adalah pembalap yang sangat bagus, tapi juga teman-teman, ingat, ini adalah aspal yang geragas, bosannya, rakus, Mas. Dan itu dibutuhkan manajemen tire pada saat race. Kalau kita melihat bagaimana sejarah sebelumnya, maka manajemen tire yang luar biasa adalah Marc Marquez ya, yang sangat kuat ya. Biasanya Marquez coba saving ya, biasanya mengirit ban baru di end of the lap. Biasanya 3 lap terakhir lah dia akan attacking, dan itu memang strategi Marquez. Makanya teman-teman, kita akan melihat seperti apa kondisi nantinya. Yang jelas dengan asimetris tire itu akan membuat perbedaan pada sisi performa pembalapnya. Dan bahkan saya harus tahu Pecco tidak cocok dengan karkas ini. Pecco kurang nyaman dengan karkas ini atau karkas keras ini. Makanya kemarin kan dia struggling ya teman-teman. Dia susah untuk maju ke depan karena dia merasa feelingnya tuh nggak klop dengan karkas yang dibawa oleh Michelin. Karkas yang keras ini Cak ya. Yang kuat adalah Marco Bezzecchi. Nah teman-teman, untuk sekilas memberikan gambaran kesampaian biar tercerahkan ya Cak ya. Nah ini adalah data Cak. Data sirkuit yang akan ditaklukkan oleh para pembalap MotoGP. Nantinya Mas ya, saya ingat di sini ya. Ini adalah sirkuit yang terbaru, sirkuit Brazil, Goiânia, sangat susah ngomongnya. Dan teman-teman, sirkuit ini memiliki totalnya adalah 14 tikungan. Ya, ingat ya, 14 tikungan. Dimana jika kita lihat total dari sisi untuk jaraknya, maka MotoGP nanti akan menaklukkan total jaraknya 118,89 km. Di sini Cak ya. Oke, sementara Moto2 itu adalah 99,71 km. MotoGP ini dibutuhkan ya, atau untuk race nanti membutuhkan 31 lap untuk menaklukkan tikungan ini. Sorry, maksudnya menaklukkan
sirkuit ini. Kok cukup banyak Cak IWB? Karena ini hanya 3,8 km, Mas. Jadi memang nggak panjang-panjang banget. Sementara Moto2 26 putaran dan Moto3 nanti Veda akan membalap 24 putaran. Jadi secara jarak lebih pendek pastinya 92,4 km. Nah, untuk karakteristik, ini dia sirkuitnya ya, Cak ya. Jadi kita bisa lihat di sini, Mas. Lurusnya itu memang ternyata cukup panjang, Cak. Tapi jaraknya untuk total itu hanya 3,8 km. Dan kemudian juga untuk total. Nah, ini ya, IWB katakan sempit, sirkuit yang modern memiliki sirkuit yang lebarnya mencapai 16 hingga 17 meter. Tetapi ternyata sirkuit Goiânia ini hanya 12 meter. Itulah kenapa kita sebut adalah sirkuit yang sempit, Cak. Jadi di sirkuit sempit ini akan berpengaruh sekali untuk pembalap pada saat kualifikasi. Jadi teman-teman harus tahu ya, untuk pembalap saat ini, kalau ingin mendapatkan hasil bagus, maka mereka harus memiliki kualifikasi yang bagus, time attack yang bagus. Karena dengan total lebar yang hanya 12 meter, ini akan menyulitkan pembalap untuk menyalip rivalnya. Jadi posisi start akan menentukan di sini, Cak. Ini adalah challenge pastinya, ya. Ini adalah sirkuit yang nantinya akan coba ditaklukkan oleh para pembalap MotoGP yang kita akan lihat seperti apa, juga termasuk Veda Ega nantinya, Mas. Karena sirkuit ini adalah sirkuit yang tentu menguras ban, sirkuit yang teknikal sekali, sirkuit yang dikatakan gampang-gampang susah, karena yang pertama abrasif, yang kedua adalah sirkuit ini memiliki karakteristik fast corner, dan juga sirkuit ini ternyata juga berpotensi banjir kalau sedang hujan ya. Nah, teman-teman semuanya, Veda Ega memang kita dapatkan informasi Veda nanti akan mencoba untuk mempelajari dulu dari tim Honda Asia. Mereka mempersilahkan pembalap mereka Mitani dan juga Veda untuk merasakan settingan motornya. Benarnya Veda dan tim Honda Asia kemarin sudah jalan kaki ya, Cak ya, menyusuri sirkuit. Mereka mengecek sirkuitnya seperti apa elevasinya, karena ini penting untuk setup nanti. Untuk balapan nanti, IWB duga Veda akan mencoba dulu settingan-settingan. Dan ingat ya, Cak, Veda adalah pembalap yang sangat cepat adaptasinya. Veda adalah pembalap yang super sensitif, mampu mengukur seberapa kuat ya untuk koneksi antara throttle dan juga power delivery-nya. Jadi memang kemampuan Veda adalah mengukur seberapa untuk maksimal limit dari motornya, dan itu adalah kelebihan Veda yang dikatakan oleh tim dari Honda Asia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah Veda nantinya kita duga akan mencoba untuk mencari seperti apa sih limit dari Honda NSF 250 RW, karena bagaimanapun teman-teman, musuh mereka, musuh Veda, musuh dari Honda Asia adalah KTM. Squad KTM yang memang luar biasa, super strong ya, akselerasinya sangat cepat, teman-teman, dan juga pembalapnya bagus banget malahan. Veda di sini kalau kita analisa kemarin mungkin akan mencoba untuk step by step seperti itu. Tapi ingat ya, kunci dari Veda harus yang pertama adalah jangan sampai kualifikasi nanti di belakang. Itu akan menyulitkan Veda tentunya, karena ini adalah sirkuit yang sempit sekali lagi. Jadi yang paling penting adalah posisi, dan juga Veda harus mampu mencoba untuk mendapatkan slipstream untuk mendongkrak supaya top speed Veda tidak kalah dari para KTM. Tapi ingat Mas, Veda adalah pembalap yang bagus untuk last corner biasanya. Jadi Veda ini memiliki kemampuan untuk last cornernya cepat dia keluar, yang pasti ya, jadi out of the corner. Dan Veda juga memiliki kemampuan hard braking. Bagaimana dia ngerem dengan sangat-sangat dekat di tikungan, dan itu kelebihan Veda. Jadi kita berharap Mas ya, nanti Veda memiliki feeling yang positif ya. Veda nggak kedodoran, harapan kita Veda udahlah top 7 aja udah seneng banget IWB. Itu sudah luar biasa untuk ukuran rookie, Mas. Ini rookie, Mas. Ingat ya, ini rookie. Yang mana semuanya berbeda. Rookie harus adaptasi. Rookie harus mencoba seperti apa motornya. Karena ini adalah motor yang berbeda, Mas. Sebelumnya Veda akan menggunakan KTM pada saat Red Bull Cup ya. Sekarang Veda menggunakan motor Honda NSF 250 RW yang notabene berbeda total. Mulai dari settingannya, mulai dari distribution weight dan semuanya. Itu ada kalkulasi yang tentunya akan membuat pembalap harus beradaptasi ya. Ingat aja lah, kita lihat komparasinya dengan Mitani yang notabene sama-sama berangkat dari the same level, ternyata Mitani suffering sementara Veda luar biasa. Dan Veda selalu dipuji bahwa Veda ini memiliki cornering speed yang sangat luar biasa ya. Jadi teman-teman official Cak ya, sama harus tahu bahwa Veda sudah nyampe tentunya dari kemarin, dan memang ada lucu juga sih, ada pada saat disorot Veda ada lucu-lucuan bagaimana dia bilang bahwa ini ada sirkuit untuk renang ya, karena memang Cak pada saat hujan deras kemarin sirkuit Goiânia diguyur air hujan yang ternyata airnya sampai banjir, Mas.
So guys, track wall gears or not? Track wall gears or not? Swim walk, swim track swim. Track swing? Track swim. Not track walk, track swim, no? No, stop. Untungnya informasinya yang kita dapatkan terbaru, drainase cukup bagus ya teman-teman. Dan pada saat kemarin setelah banjir yang luar biasa menyelimuti semua aspal ya di beberapa tikungan, sampai benar-benar udah kayak sungai, Cak, udah kayak kali Mas. Ternyata cepat surut dan menyisakan kotoran lumpur di atas sirkuit. Tetapi sudah dibersihkan, jadi harapannya memang hari ini clear semuanya. Dan kita juga dapatkan informasi bahwa ternyata Cak, Peko cukup khawatir dengan kondisi jika nantinya hujan lagi ya. Itu Cak ya, mungkin informasi buat semuanya, opening aja di hari ini. Kita campur aja antara Veda dan juga balap MotoGP. Tapi yang jelas teman-teman IWP akan pantau terus seperti apa. Jadi Acosta juga mengatakan kemarin bahwa dia tetap tidak pernah menyangka bisa menjadi leader sekarang ini ya. Leading untuk klasemen sementara. Tapi baginya ini baru awal banget dan dia akan berusaha keras untuk tetap mempertahankan posisinya. Dia akan mencoba untuk fight kembali sekuat-kuatnya. Untuk Pak Marquez, tetap Marquez tidak mau terlalu sembrono, itu intinya. Jadi kita dapat informasi bahwa saat ini belum fully fit, itu intinya. Secara feeling untuk cederanya, secara fisiknya, dia masih akan mencoba seperti apa levelnya. Jadi teman-teman memang sekali lagi Brazil memiliki karakter sirkuit yang sangat panas ya pada kondisi normal, tapi tiba-tiba bisa hujan, dan itu akan menguras tenaga sekali. Dan ingat Mas, ini badan tidak akan dikasih jeda ya di sirkuit Brazil ini. Karena tikungannya itu banyak fast corner ya. Jadi benar-benar pembalap harus fokus dan itu akan menguras tenaga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika pembalap tidak mampu mengatur atau manajemen tire-nya buruk, maka biasanya akan kedodoran. Itu adalah challenge bagi Marquez yang tentunya informasi kita dapatkan terakhir kemarin dia harus merubah riding style. Sebab dia merasa bahwa ternyata dengan riding style yang biasanya cederanya tidak memungkinkan ya untuk itu. Sehingga dia mencoba untuk melakukan kompromi guna merubah posisi riding style-nya. Dan itu ternyata lumayan bagus. Cederanya keep improving ya, bukan berarti 100%, tapi keep improving. Kemarin dari Thailand, dia 2 hari sudah mencoba latihan dengan motocross. Ternyata dia merasa bahwa cederanya lumayan oke ya, sakitnya sudah sangat berkurang. Dan itu tidak mungkin bisa dilakukan sebelum di Thailand, itu kata Marquez ya teman-teman semuanya ya. Jadi mungkin itu ya teman-teman informasi terakhir yang kita share ke teman semuanya. Jennifer Marquez juga sejauh ini 70% fit ya untuk race nantinya Brazil. Dan kemudian yang terakhir adalah Marco Bezzecchi. Teman-teman juga merasa bahwa dia sangat happy di Brazil dan dia melihat sirkuitnya ini ternyata sangat suka dia dengan layoutnya. Kalau sudah kata-kata seperti ini cukup mengerikan saya. Jangan-jangan memang ini Aprilia bakal mendominasi. Harapan IWP enggak. Harapan IWP Marc Marquez bangkit, harapan IWP Ducati bergerak, harapan IWP sekali lagi ya akan ada beberapa gebrakan-gebrakan yang membuat Marquez bisa lebih nyaman dengan Ducatinya. Oke Kang Mas ya, jadi itu Cak update beneran buat semuanya. Kita tunggu seperti apa sifat terjang Veda, IWP akan update buat semuanya pada saat race nanti. Dan kita akan tunggu seperti apa sifat terjang Marc Marquez. Apakah nanti Acosta masih menjadi leader untuk klasemen sementara? Dan bagaimana juga dengan Marco Bezzecchi? Apakah mampu take over posisi dari Acosta? Dan kita juga lihat seperti apa perjuangan Marquez yang akhirnya kita katakan betul-betul apes sekali gara-gara banyak meleduk. Kita akan tunggu seperti apa race hari ini nantinya. Mungkin bukan race ya, maksudnya free practice hari ini. Dan IWP akan update terus semuanya. Itu aja Cak update IWP tentang MotoGP. Sekarang sama komen di bawah Kang Mas. Kira-kira Saman pede nggak Veda bisa masuk ke top 7 maksudnya. Kemudian Saman pede juga nggak Marc Marquez bisa bangkit dan mencoba ngacak-ngacak Marco Bezzecchi mengalahkan Acosta. Saman komen di bawah. Akhir kata Kang Mas ya, selamat merayakan Idul Fitri yang sekarang merayakan mungkin Cak ya. Dan yang besok merayakan juga kita ucapkan minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin, mungkin kalau ada IWP salah kata, salah pengucapan atau menyinggung perasaan sampean-sampean para follower Banaran yang IWP nggak sengaja, mohon dimaafkan. Dan yang jelas matur nuwun buat support sampean semuanya hingga IWP sampai sekarang ini ya. Jadi itu Cak update nomor semuanya. Dan seperti biasa kalau sampean suka video ini sama like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas sampean sholat 5 waktu karena itu paling penting. Jangan pernah ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat